Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Nah, pas hari ini inilah terakhir kita bab PGBU, pikir gambar buat uji. Karena untuk mulai dari bab itu, Bapak akan mengulangi sebentar gambar-gambar yang sudah pernah kamu gambarkan, yang sebagai latihan yang sudah Bapak berikan. Nah, sekarang kamu lihat di papan tulis ini gambar sketsa. Gambar sketsa, kamu semua sudah tahu gambar sketsa itu seperti apa, yaitu gambar tanpa menggunakan mistar. Nah, jadi di sana diperlukan ukuran-ukuran sudah ditentukan, tapi kamu tidak boleh mengukurnya dengan mistar. Jadi kira-kira saja. Tadi ini gambar sketsa, urutan-urutannya, cara menggambarnya, Bapak ulangi lagi. Buat salib sumbu. Pertama, setelah terjadi salib sumbu, di situ ada 4 daerah. Setiap daerah namanya kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Pada kuadran pertama, kamu buat sudut 30 derajat. Kemudian pada kuadran kedua, kamu buat sudut 45 derajat. Dari dua sudut ini kita bisa dapatkan suatu gambar, ya. Gambarnya di sini isometris ya bentuknya, supaya enak kita lihat. Sebetulnya gambarnya sembarang ya, isometri atau proyeksi boleh, tapi yang paling enak kita gambar isometri. Tapi dengan catatan kita tidak boleh menggunakan mistar, anak-anakku, ya. Kita perkirakan semuanya. Nah, buat balok dulu ukuran seperti di atas, jadi ukurannya sudah ditentukan. Semua aktivitas gambar di atas tidak boleh menggunakan mistar. Jadi peralatannya buku gambar A4, kemudian pensil dan karet penghapus. Ya. Nah, kemudian yang kedua, gambar isometrik, gambar balok. Ini juga sudah kamu lakukan. Bahkan sudah ada nilainya, kemarin di rapor sudah masuk, diantaranya gambar-gambar tugas semua yang seperti ini. Ya. Nah, cara menggambarnya, buat salib sumbu. Jadi selalu salib sumbu. Ya. Selalu kita buat salib sumbu. Nah, salib sumbunya yang pertama sekali nanti di kuadran pertama kita buat sudut 30 derajat, di kuadran kedua kita buat sudut 45 derajat. Kemudian buat balok dengan ukuran panjang 2,5 cm. Nah, ini. Jadi kalau gambar isometri, ya betul-betul kita gunakan mistar, anakku. Ya, kita gunakan mistar. Dan dengan sketsa tadi kita tidak gunakan mistar, tapi kira-kira, ya. Jadi di situ kita dapat ukurannya kurang atau lebih tidak, tapi kalau kurang atau lebih dan dalam satuan milimeter, jangan 1 cm dalam sentimeter, ya. Kemudian ukuran panjang letakkan pada sisi sudut yang 30 derajat di situ, ya. Ukuran lebar letakkan pada sudut yang 45 derajat. Ukuran tinggi letakkan pada yang sisi tegap salib sumbu. Kita lihat lagi. Nah, ini dia, ya. Lihat ya. Yang panjangnya yang 2,5 cm pada sudut yang 30 derajat, kemudian yang 45 derajat itu sisi yang lebar 2 cm. Ini 2 cm betul ya, kamu ukur dengan mistar. Kemudian garis tingginya 3 cm juga kamu ukur. Itu ada tanda panah ukurannya. Ya, kemudian kita hubungkan sehingga jadilah sebuah balok dia. Peralatan digunakan pensil 2B, kertas gambar ukuran A4, sepasang mistar di situ ukuran 12, jangka, busur kaca dan karet penghapus. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini peruncing pensil, ya, dari peralatannya. Ini gambar proyeksi, ya. Jadi gambar proyeksi ini yang kita ambil adalah gambar balok tadi. Gambar baloknya, ya. Itu di sana ada nomor 1. Nomor 1 itu bagian atas, ya, itu disebut PA, pandangan atas, ya. Kemudian ada nomor 2 PD, pandangan depan. Kemudian ada PS, pandangan samping, ya. Nah, sekarang kalau isometrik ini 3 dimensi. Jadi pandangan atas, pandangan depan, dan pandangan samping itu bisa dilihat langsung, ya. Tapi pada gambar proyeksi sepotong-sepotong. Kita gambarkan PA dulu, kemudian nanti kita gambarkan PD dulu,
kemudian kita gambarkan. Terakhir adalah PS, itu pandangan samping. Kita lihat sekarang. Nah, ini dia PA. Ya. Jadi PA tadi, yang atas tadi, pandangan atas, panjangnya 2,5. Di sini kamu lihat ya, 2,5, betul-betul 2,5. Kamu ukurkan di sana. Kemudian lebarnya 2 cm, kamu ukurkan 2 cm, di bentuk 4 persegi panjang di situ. Ya. Nah, kemudian nanti kamu proyeksikan ke bawah, ya. Kemudian dan ke samping, gitu. Ke samping bisa panah. Nah, di sini ada dua caranya ya. Pada kuadran pertama kamu gambarkan sudut 45. Nanti kamu proyeksikan dari kuadran kedua ke kuadran satu. Nanti dia bertemu di satu titik, kemudian diproyeksikan dikit dia ke bawah, ya. Nah, seperti itu, yang ke bawah ya. Nah, atau kamu gunakan jangka, dia berbentuk busur. Itu lingkaran, itu bisa kamu lihat di gambarmu, kemudian dia proyeksikan ke bawah. Kita lihat lanjutannya. Nah, potongan itu ya. Jadi tadi pandangan atas, kemudian kita dapatkan, begitu ke bawah kita dapatkan PD, pandangan depan, dengan ukuran kita ukurkan di sana berapa panjangnya dan berapa lebarnya, seperti itu. Kemudian dari pandangan depan kamu proyeksikan dia ke samping, ya. Kemudian dari yang kuadran kedua tadi juga kamu proyeksikan ke samping, akhirnya dapat pandangan samping seperti ini, ya. Jadi S pandangan samping ini dia. Buat slide sumbu selalu ya, buat sudut 45 derajat pada kuadran pertama, ya. Buat 4 persegi panjang 2 cm dikali 2,5 pada kuadran kedua, ya. Nah, yang dari kuadran kedua ini yang kamu proyeksikan ke kuadran keempat, kemudian nanti dari kuadran ketiga kamu proyeksikan ke kuadran keempat. Nah, didapatlah nanti PS pandangan samping. Proyeksi kuadran 3 dan 4 sampai bertemu dengan PA pandangan atas, PD pandangan depan, dan PS pandangan samping. Sekarang kita lanjutkan ya, mengenai PGBU, singkatan dari pikir, gambar, buat, ujian. Ya. Nah, sekarang dalam bicara masalah, dalam membuat benda kerja, kita sebaiknya membuat konsep PGBU. Apapun yang akan kamu buat, sebaiknya kamu gunakan prinsip PGBU. Ya. Jadi dengan suatu rencana. Ya. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu. Pikir. Setiap benda kerja, kita harus berpikir benda atau barang apa yang akan kita buat. Ya, kita akan buat apa, kita pikir ya, akan buat apa kita. Seperti itu. Nah, kemudian berapa besarnya yang akan kita buat tadi? Besarnya ukurannya. Kalau dia punya panjang, panjangnya berapa senti, kalau dia lebar, lebarnya berapa senti, itu maksudnya. Kemudian dari bahan apa yang akan kita buat? Ya, dari bahan apa yang kita buat? Kemudian peralatan apa yang harus kita persiapkan? Nah, peralatan juga harus kita persiapkan. Ya. Misalkan bahannya akan kita buat itu dari kardus, berarti harus ada gunting, ada mistar, ada pensil untuk menggambar. Kita gambar dulu, baru kita gunting, ada kita perlu lem misalkan seperti itu. Ya, nah, ini gambarnya. Kita gambar atau benda-benda yang kita buat. Nah, ini yang baru sudah bacakan tadi, gambar sketsa. Gambar sketsa tadi ya, yang gambar bangku tadi, kemudian gambar isometrik dan gambar proyeksi. Gambar mana yang kita gambar? Yang kita gambar umumnya kita gambar dengan isometrik. Jadi gambar 3 dimensi, gambar yang bisa dilihat bidangnya dari 3 arah sekaligus kita lihat di sana. Kemudian yang ketiga buat langkah-langkah kerja yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dulu? Nah, nanti setelah ini ada petunjuk dari Bapak ya, merupakan suatu gambar-gambar dan urutannya ada Bapak buat di sana. Seperti itu. Nah, sekarang contoh. Buat tas jinjing dengan ukuran panjang 30 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 35 cm. Panjang tali jinjingnya 65 cm dengan skala 1:100. Nah, ini ya. Ini contoh anak-anak sekalian, tapi ini sekaligus menjadi tugasmu nanti di rumah, ya. Apapun bendanya yang akan kamu buat, ya, kamu rencana, kamu planning. Nama planning itu adalah planning PGBU, ya. Pikir, gambar, buat, uji. Jadi kamu buat dulu nih, ya. Jadi kalau yang tadi contoh tugas kamu buat ya, kemudian kamu buat di sana PGBU. Pikir, ya. Pikir, panjangnya 30 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 35 cm. Ya, nanti Bapak minta buatkan kamu tas jinjingnya, tas ini panjangnya
panjang tali jinjingnya 65 cm. Kemudian skalanya 1/10. Nah, di sini Bapak buat skala, Bapak sekalian. Apa gunanya skala di sini? Karena kertas gambar kita terbatas besarnya, ya. Hanya saja kamu tuliskan skalanya di situ, ya. Jadi skala itu dia diperkecil, tapi skalanya berapa nanti pada ukuran yang sebetulnya kita kalikan dengan skala. Jadi dia kembali ke ukuran semula, seperti itu, ya. Ini ukuran panjang, ukurannya menjadi panjang 3 cm. Kalau tadinya 30 cm, karena skalanya 1/10, berarti panjangnya menjadi 30 dibagi 10, ya. Jadi menjadi 3 cm. Lebarnya 10 cm. 10 cm kita bagi 10, jadi dia hanya 1 cm. Ya. Tingginya 35 cm, dia akan menjadi 3,5. Panjang kali gigi 6,5 cm. Ya. Nah, ini kita buat dari kardus, ya. Kardus semua sudah tahu, Bapak kira. Dia bekas aja, bekas minuman biasanya, bekas aqua atau bekas alfa misalkan bisa dipakai di situ. Ini tadi pikir, ya. Nah, peralatan yang kita siapkan: gunting, pensil, mistar siku, ukuran 12, lem kertas, jangka, busur derajat. Gambar. Nah, kita gambar, ya. Kita gambar berdasarkan gambar isometrik. Nah, gambarnya ukuran panjangnya yang sudah kita bagi tadi. Panjang 3, lebarnya 1, tingginya 3,5, panjang tali 6. Kemudian kita bentangkan. Ini dia gambarnya. Nah, ini dia, ya, gambarnya. Kemudian itu kita gambar tasnya, ya, tas giginya. Jadi gambarnya seperti itu nanti. Kemudian tas itu kita bentangkan. Dinding-dindingnya kita robohkan. Ya, istilahnya bentangkan, kita robohkan. Itu ke kiri, ke kanan, ya. Kemudian ke atas dan ke bawah, ya, digambarkan dari kita gambar, ya. Nah, yang jelas setelah kita robohkan bentuknya seperti itu nanti, ya, dengan ukuran-ukuran yang tetap, ya. Ya, ukurannya tetap dia, ya. Itu masih ukuran-ukuran yang sudah kita bagi tadi. Kardus yang sudah dibentangkan kita gambar ulang, bentangkan tas jinjing dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, setelah gambar bentangan ini jadi, kamu ambil kardus anakmu, kamu bentangkan, ya, di atas meja atau di lantai. Kemudian kamu gambarkan bentangannya saja. Tasnya tidak usah digambar lagi, tapi kamu gambarkan bentangannya dengan ukuran yang sebetulnya. Nah, kita lihat bentangan sudah jadi dengan ukuran. Nah, di atas tersedia potongan yang cutter, gunting, tadi seperti ini. Nah, ini dia bentangannya seperti itu dia. Dasar kardus sudah kita lebarkan, kita bentangkan, kita gambar bentangannya saja, ya, dengan ukuran yang sebenarnya. Ya. Panjangnya berapa dia, ya, lebarnya berapa dia, ya, yang lebarnya kecil itu lebar itu dia jadi, ya, yang besar itu adalah panjangnya seperti itu. Jadi gambar tas jinjing dengan ukuran sebenarnya di atas kardus. Sudah jadi dia gambar anakku, kamu gunting dia, kamu gunting. Setelah kamu gunting, kamu tangkupkan, jadilah tas yang kita inginkan. Itu kira-kira aku, ya. Nah, kemudian kita uji tadi, setelah dia tangkupkan, gimana? Pas nggak? Kalau tidak pas ada suatu kesalahan, kita betulkan sampai dia betul-betul pas, ya. Kemudian termasuk tali jinjingnya. Nah, tali jinjingnya, ya, seperti itu kita ikatkan aja, kita buat lubang dulu, ya, seperti itu. Nah, sekarang menangkupkannya itu bisa kamu dengan jahitan, bisa kamu gunakan staples, bisa kamu gunakan lem, terserah mana yang gampang. Jadi silahkan lakukan anakku, ya. Sampai di sini saja bab PGBU-nya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan bab yang lain, ya. Pak Biskan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.